Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-34 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan mapping pada Pandas data frame dengan apply map. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Di sini kita sudah mulai memasuki tips and tricks yang ke-34, di mana kita akan belajar untuk melakukan mapping pada Pandas data frame dengan memanfaatkan fungsi atau metode apply map. Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan import terlebih dahulu modul Pandas kita. Di sini kami import Pandas sebagai PD, dan kami juga print out versi dari Pandas yang kami gunakan. Bisa kita lihat di sini ya guys, versi dari Pandas yang kami gunakan saat ini adalah 1.0.1. Oke, berikutnya kita akan mulai membentuk Pandas data frame. Data frame yang akan kita gunakan dalam sesi pembelajaran kali ini merupakan potongan dari dataset yang terkait dengan shift jaga staff dari suatu minimarket. Nah, di sini data frame-nya terbagi dalam 3 kolom, yaitu kolom jenis kelamin, kolom usia, dan juga kolom shift. Nah, di sini kita akan coba eksekusi terlebih dahulu script kita. Nah, ini adalah data frame yang akan kita gunakan dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini kami sengaja untuk membuat beberapa kesalahan ya terkait penulisan data dalam data frame-nya. Bisa kita lihat di sini ya guys, untuk jenis kelamin sebenarnya terjadi ketidakkonsistenan. Terkadang menggunakan istilah pria dan wanita, tetapi juga ada data-data yang menggunakan lelaki dan perempuan. Selain itu, kombinasi huruf besar dan huruf kecilnya juga masih terbilang sangat acak sekali. Demikian juga untuk shift ya, ada shift pagi, siang, dan malam. Hanya saja penulisannya juga tidak terstandarisasi. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, ada yang malam dengan M besar, lalu ada juga siang dengan S besar dan S kecil. Ya, artinya di sini cara penulisannya tidak terstandarisasi. Nah, dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan melakukan standarisasi terkait dengan data yang tersimpan dalam data frame kita ini. Oke, kita akan mulai lakukan pembenahan terhadap data frame kita ya dengan melakukan proses mapping. Nah, dalam Pandas, untuk menerapkan suatu fungsi atau melakukan mapping suatu fungsi pada keseluruhan data frame, kita bisa memanfaatkan metode apply map. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, lambda expression ini akan menerima nilai X ya, lalu berikutnya nilai X ini akan diuji tipe datanya. Apabila tipe datanya adalah string, maka nilai string tersebut akan kita jadikan lowercase. Tetapi bila nilainya bukan bertipe data string, maka akan dikembalikan apa adanya. Dan ekspresi lambda ini akan dikenakan ke keseluruhan data frame df. Caranya di sini kita cukup panggil df, lalu .apply map. Dan kita sertakan lambda expression-nya. Oke, kita akan coba eksekusi saja script kita di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, bahwa sudah tidak ada lagi karakter yang menggunakan uppercase. Semua karakternya menggunakan lowercase. Nah, ini merupakan contoh atau studi kasus terkait penerapan metode apply map dengan memanfaatkan lambda expressions. Berikutnya, kita akan melihat contoh yang lain, ya, di mana kita akan menerapkan apply map dengan memanfaatkan suatu dictionary. Nah, di sini kita memiliki suatu dictionary yang kita beri nama mapping, ya. Dictionary ini akan melakukan proses mapping terkait dengan data-data pada data frame kita. Nah, misalkan di sini kita mau melakukan standarisasi, di mana untuk jenis kelamin pria maupun lelaki ya akan kita standarisasi menjadi L besar. Sedangkan untuk jenis kelamin wanita dan perempuan akan kita standarisasi dengan menggunakan karakter P besar. Selain untuk data jenis kelamin, kita juga akan melakukan standarisasi untuk data shift, di mana shift pagi akan kita gantikan dengan nilai integer 1, shift siang akan kita gantikan dengan nilai integer 2, dan shift malam akan kita gantikan dengan nilai integer 3. Nah, aturan mapping ini kita tampung ke dalam suatu data structure atau struktur data dictionary. Dan dictionary-nya kita tampung ke dalam variabel dengan nama mapping di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal terapkan saja mapping-nya ya ke keseluruhan data frame. Caranya cukup mudah, ya kita panggil saja df.applyMap, lalu kita lewatkan dictionary-nya, dan jangan lupa untuk menyertakan .get di sini. Oke, kita akan coba eksekusi script kita di sini. Nah, di sini kita menemui suatu permasalahan, ya, permasalahannya di kolom usia.
Nah, di sini kami perlu mengingatkan kembali bahwa fungsi atau metode apply map ini akan dikenakan ke keseluruhan data pada data frame. Atau dengan kata lain, apply map ini akan dikenakan untuk keseluruhan data, baik untuk data jenis kelamin, data usia, maupun data shift. Nah, sedangkan kita tahu bahwa dictionary mapping ini kita tujukan hanya untuk kolom jenis kelamin dan kolom shift saja. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan semacam ini, kita bisa siasati dengan cara seperti ini. Kita bisa panggil df di sini, lalu diikuti dengan kurung siku, ya. Dan di dalam kurung sikunya, kita berikan suatu data list. Nah, di dalam list inilah kita akan tentukan nama-nama kolom mana saja yang mau kita kenakan fungsi apply map ini. Oke, untuk kasus kita kali ini, kita mau mengenakan fungsi apply map ini pada jenis kelamin dan shift saja. Nah, seperti ini caranya. Ya, cukup mudah ya. Lalu berikutnya, data yang dihasilkan akan kita tampung kembali ke dalam kolom yang sama, yaitu kolom jenis kelamin dan kolom shift. Kita akan coba eksekusi scriptnya di sini ya guys. Nah, ini adalah hasilnya guys, ya, sangat manis sekali ya, di mana jenis kelaminnya sudah distandarisasi, demikian pula dengan shift-nya. Dan standarisasinya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita spesifikasikan pada dictionary mapping ini. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah ya langkahnya? Demikian tips untuk melakukan mapping pada Pandas Data Frame dengan memanfaatkan metode apply map. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.